Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rahmi Zulfina Eskom, asal sekolah UPT SMP Negeri 35 Medan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Melalui video ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 hingga modul 2.2 yang dimulai dengan 2 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Maka, seorang pemimpin pembelajaran harus dapat meningkatkan kompetensi sosial emosional agar dapat 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Inilah yang disebut kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif. Inilah yang disebut pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Inilah yang disebut kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Inilah yang disebut keterampilan berelasi. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab. Inilah yang disebut pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan peningkatan 5 kompetensi sosial emosional tersebut, maka akan meningkat perilaku yang positif. Kemudian, seorang pemimpin pembelajaran mampu menciptakan lingkungan belajar yang tepat atau suportif, sehingga akan mengurangi perilaku yang negatif. Kemudian, meningkatkan sikap pada diri sendiri, respek, dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Maka, dengan demikian akan mengurangi tingkat stres murid di sekolah. Dan dengan adanya koordinasi antara sekolah, keluarga, serta komunitas sekolah, maka akan meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid, serta kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang berdirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi, dan kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna, dan evaluasi secara berkala. Adapun kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul-modul sebelumnya, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam implementasi pembelajaran sosial dan emosional dapat dilakukan dengan 4 tahapan. Yang pertama, menguatkan 5 kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagai pemimpin pembelajaran, dengan menjadi teladan, memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, warga murid, mitra komunitas, dan satu sama lain. Dengan belajar, merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi
dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Dan dengan berkolaborasi, menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan kompetensi sosial emosional di seluruh sekolah. Yang kedua, mengintegrasikan 5 kompetensi sosial dan emosional dalam praktik mengajar, interaksi guru dan murid, serta kurikulum akademik dengan pembukaan yang hangat, antara lain dengan memberikan kesempatan pada murid untuk berbicara, mendengarkan aktif, memungkinkan interaksi, menciptakan rasa memiliki yang dapat menumbuhkan salah satu kompetensi sosial dan emosional. Kegiatan inti yang melibatkan dan menantang murid, antara lain dengan melakukan diskusi akademik, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, refleksi diri, dan penilaian diri, serta pemberian suara dan pilihan, dan penutupan yang optimistik, antara lain dengan refleksi, apresiasi, dan cara-cara positif lainnya untuk memperkuat pembelajaran. Dan melalui prakarsa perubahan inquiry apresiatif, guru dapat melakukan pendekatan dengan menggunakan tahapan Bagja terkait pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas, budaya, dan kebijakan sekolah. Posisi kontrol guru sebagai manajer dapat membangun keterhubungan atau koneksi yang menciptakan perasaan aman dan nyaman. Kemudian, menciptakan lingkungan kelas yang dapat merangkul keberagaman, melibatkan murid, dan menumbuhkan optimisme dan mewujudkan keyakinan kelas, peraturan, dan kebijakan sekolah yang mencerminkan visi misi sekolah, nilai-nilai kebajikan, dan keberpihakan pada murid. Dan yang keempat, mengajarkan 5 kompetensi sosial dan emosional secara spesifik dan eksplisit. Murid secara khusus memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya yang dimiliki. Maka, saya melihat bahwa keterkaitan antar materi modul 1.1 hingga modul 2.2 yaitu setiap modul merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada 3 pertanyaan lanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa seorang guru hanya perlu mempelajari perkembangan murid sesuai karakteristiknya saja, sehingga tidak perlu lagi mempelajari perkembangan pribadi dan sosial murid. Setelah mempelajari modul ini, ternyata sangat penting bagi seorang guru untuk mempelajari perkembangan pribadi dan sosial murid melalui pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah komponen penting dari pendidikan karena memiliki dampak besar pada perkembangan anak. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Kedua, kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi.
ketiga, kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna, dan evaluasi secara berkala. Yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Pertama, bagi murid-murid, dengan mengintegrasikan 5 kompetensi sosial dan emosional dalam praktik mengajar, integrasi guru dan murid, serta kurikulum akademik dengan pembukaan yang hangat. Yang akan saya lakukan yaitu memberikan kesempatan pada murid untuk berbicara, mendengarkan aktif, memungkinkan interaksi, menciptakan rasa memiliki yang dapat menumbuhkan salah satu kompetensi sosial dan emosional. Kegiatan IT yang melibatkan dan menantang murid, antara lain dengan melakukan diskusi akademik, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, refleksi diri, dan penilaian diri, serta pemberian suara dan pilihan, dan penutupan yang optimistik. Yang akan saya lakukan yaitu dengan refleksi, apresiasi, dan cara-cara positif lainnya untuk memperkuat pembelajaran. Yang kedua, bagi rekan sejawat, dengan menjadi teladan, saya akan menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas, ciptakan budaya, mengapresiasi, dan menunjukkan kepedulian. Dengan belajar, saya akan memahami tahapan perkembangan murid dan mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Dan dengan berkolaborasi, saya akan membuat kesepakatan bersama-sama mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu.